Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang ataupun jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah ini digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu teori pengeluaran pemerintah berdasarkan teori makro, dan yang kedua yaitu teori pengeluaran pemerintah berdasarkan teori mikro. Sekarang kita akan mengulas satu persatu dari kedua teori tersebut. Teori pengeluaran pemerintah berdasarkan teori makro. Yang pertama, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model pembangunan ini dikembangkan oleh Rostow dan Mugrav. Mereka mengatakan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah dihubungkan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Tahap-tahap pembangunan ekonomi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap awal investasi pemerintah terhadap total investasi mengambil peran tersebut dengan penyediaan sarana dan prasarana. Di sini, investasi pemerintah terhadap total investasi mengambil peran terbesar dalam penyediaan sarana dan prasarana. Di sini, pemerintahlah yang menjadi tolak ukur dalam penyediaan sarana dan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap menengah. Peranan investasi swasta semakin besar. Di sini peranan pemerintah sudah tertutupi dengan investasi, di mana di sini investasi swasta sudah menjadi peran terbesar dalam perkembangan penerimaan pemerintah. Yang ketiga, tahap lanjut. Investasi pemerintah beralih dari penyediaan infrastruktur ke investasi sosial. Selanjutnya adalah hukum Wagner. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum ini dikemukakan oleh hukum Wagner. Selanjutnya, yang ketiga, teori Peacock dan Wiseman, bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Di sini mereka berpandangan bahwa pemerintah senantiasa untuk memperbesar pengeluarannya, sedangkan masyarakat tidak mau untuk membayar pajak dalam membantu membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar pula. Selanjutnya, efek dari gangguan sosial. Yang pertama ada efek pengalihan atau displacement effect, yaitu adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Yang kedua, efek inspeksi atau inspection effect, yaitu efek peningkatan pemerintah pasca atau sesudah displacement effect. Yang ketiga ada efek konsentrasi atau concentration effect, yaitu adanya gangguan sosial. Teori pengeluaran pemerintah berdasarkan teori mikro dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Penentuan permintaan. Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan barang swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut dari pemerintah dan swasta tergantung pada kendala anggaran atau budget constraint. Jadi di sini permintaan yang efektif itu tidak tergantung pada apapun, tetapi tergantung pada kendala anggaran yang disediakan atau yang telah tersedia. Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama, perubahan permintaan akan barang publik. Yang kedua, perubahan dari aktivitas dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, perubahan kualitas barang publik, dan yang terakhir adalah perubahan harga-harga faktor produksi. Penentuan tingkat output. Barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah ditentukan oleh politisi yang memilih jumlah barang dan jasa yang telah dihasilkannya.